Vera, seorang mahasiswi lulusan baru dari jurusan keperawatan. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil, di mana suara jangkrik lebih ramai daripada suara kendaraan, dan lampu jalanan hanyalah cahaya bulan yang kadang tertutup mendung. Ayahku bekerja sebagai pencari getah karet. Setiap pagi ia berjalan ke hutan dengan galah panjang di bahunya, dan pulang saat senja dengan tubuh dibalut aroma karet. Dan ibuku seorang penjahit rumahan. Tangannya yang kasar sering merajut harapan lewat lembar kain, menjahitkan seragam sekolah untuk anak tetangga, sambil sesekali menambal kantong celana ayahku yang mulai bolong. Aku adalah satu-satunya harapan mereka, satu-satunya anak yang mereka andalkan untuk bisa mengangkat derajat keluarga dari tanah lumpur menjadi lantai keramik. Setelah lulus kuliah, aku mengirim lamaran ke berbagai rumah sakit. 10, bahkan mungkin lebih. Hampir semuanya tak kunjung memberi kabar. Hingga suatu hari, aku menerima panggilan. Satu-satunya panggilan itu datang dari rumah sakit yang katanya tak jauh dari kampungku. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kudukku berdiri sejak awal. Lokasinya berada di tengah hutan, akses menuju ke sana tidak mudah. Jalannya tanah merah, kadang becek, dan diapit oleh pepohonan tinggi yang seolah diam mengamati setiap kendaraan yang melintas. Bayangkan, berkendara sendiri melewati jalan yang tak ada lampu satupun, hanya mengandalkan sorot lampu motor dan suara-suara dari dalam hutan. Tapi aku nekat. Aku pikir, ini mungkin satu-satunya jalan, satu-satunya kesempatan yang diberikan semesta. Saat aku sampai ke rumah sakit itu untuk wawancara, jujur aku cukup terpesona. Bangunannya terlihat antik tapi terawat. Arsitektur bergaya kolonial Belanda, dengan jendela besar yang dibingkai kayu tua. Pepohonan tinggi menjulang mengelilinginya, seolah memberi rasa damai. Di siang hari, tempat itu tampak seperti surga tersembunyi. Aku diterima. Esok harinya, aku langsung diminta mulai bekerja. Apakah aku bahagia? Tentu saja. Namun, saat malamnya aku mencoba mencari tahu lebih dalam tentang rumah sakit itu di internet, sesuatu mulai terasa tidak wajar. Salah satu komentar di Google Maps menyebutkan, jangan lewat situ pas malam. Kadang ada suara minta tolong dari balik pohon padahal nggak ada siapa-siapa. Komentar lain menulis, dulu rumah sakit ini buat para korban perang. Banyak yang mati mengenaskan di ruang operasi. Kalau jaga malam siapin mental. Ku menatap layar ponselku lama, mencoba menepis rasa takut yang mulai menjalari dada. Tapi aku tak bisa mengabaikan satu fakta penting. Rumah sakit ini ternyata sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Konon, dulu tempat ini dijadikan semacam barak medis. Tapi bukan tempat penyembuhan, melainkan tempat terakhir bagi prajurit yang sekarat. Beberapa cerita menyebutkan, mereka tak lagi dirawat di situ. Mereka hanya ditaruh di ranjang, menunggu ajal datang. Ada satu ruangan katanya dulunya ruang operasi darurat. Tapi alat-alatnya bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk memotong bagian tubuh yang hancur, tanpa anestesi. Dan sejak saat itu, banyak kejadian aneh yang dilaporkan oleh petugas-petugas sebelumnya. Ada yang bilang, suara langkah kaki tentara sering terdengar malam-malam. Ada juga yang melihat perawat berbaju putih mondar-mandir di lorong belakang. Padahal semua perawat sudah pulang. Aku mulai gemetar. Tapi aku berusaha tetap tenang. Aku berkata dalam hati, ini cuma sugesti, ini cuma cerita-cerita iseng di internet. Tapi entah kenapa, malam itu aku tak bisa tidur. Dan sesuatu dalam diriku seperti sedang memberi peringatan halus. Jangan ke sana besok, Vera. Namun seperti ada yang mendorongku kuat dari belakang. Aku tetap bersiap di pagi harinya, mengenakan seragam putih pertamaku sebagai perawat resmi. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Di sebuah rumah sakit tua, di tengah hutan yang sepi, tempat di mana waktu seakan terhenti, dan suara-suara bisu mulai berbicara saat malam menjelang. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa malam pertamaku di sana akan mengubah hidupku selamanya.
Hari pertamaku dimulai pukul 8 pagi. Aku tiba lebih awal, mengenakan seragam putih yang baru saja disetrika ibuku semalam. Seragam itu masih harum pewangi dan aku mengenakannya dengan bangga. Dalam hati, aku terus mengucap syukur. Akhirnya, perjuanganku terbayar. Sesampainya di rumah sakit, suasananya masih seperti kemarin. Damai, tenang, dan terlalu sunyi untuk ukuran tempat penyembuhan. Bangunannya memang indah klasik, tapi diam-diam menyimpan aura aneh yang tak bisa kujelaskan. Seorang perempuan paruh baya menyapaku hangat. Namanya Bu Reni, kepala perawat di lantai utama. Akhirnya kamu datang juga, Vera. Selamat bergabung, ya, katanya dengan senyum lembut. Beberapa perawat lain pun memperkenalkan diri. Ada Mbak Lita, Pak Hendra, dan Satpam Pak Karto yang tampak seperti sudah lama bekerja di sana. Usianya mungkin hampir 60 tahun, tapi senyumnya ramah. Hari itu rumah sakit tidak terlalu ramai. Hanya beberapa pasien yang datang. Kebanyakan lansia dari desa-desa sekitar. Ada yang mengeluh nyeri pinggang, ada yang mau cek tekanan darah, dan ada pula yang sekadar datang untuk menebus obat. Semua berjalan biasa. Tak ada yang aneh. Bahkan, suasananya terlalu tenang untuk ukuran rumah sakit. Aku mulai terbiasa dengan ritme kerja di sana. Perlahan tapi pasti, aku belajar mengenal prosedur, menangani pasien, dan berinteraksi dengan keluarga mereka. Semua orang di sana terlihat seperti keluarga besar. Ramah, tidak ada kesan horor sama sekali. Sampai waktu pulang tiba, jarum jam menunjukkan pukul 6 sore saat aku keluar dari pintu utama. Langit sudah menggelap dan udara mulai berubah dingin. Dari kejauhan aku melihat ayahku datang menjemput. Motor tua kesayangannya mengeluarkan suara berderak-derak seperti orang batuk. Tapi melihatnya membuat mataku hangat. Ayah tetaplah ayah meski datang dengan motor butut. Ku melambaikan tangan dan menghampirinya. Tapi langkahku terhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang. Rumah sakit itu kini terlihat berbeda. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi seperti membentuk sosok-sosok aneh. Dinding rumah sakit yang tadi tampak bersih, kini terlihat lebih kusam. Bahkan, jendela-jendela di lantai atas tampak buram seperti dipenuhi embun dari dalam. Dan ada sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Aku merasa ada yang mengamatiku dari balik jendela itu. Ku buru-buru naik ke motor ayahku, berusaha menepis rasa tidak nyaman yang merayap. Tapi selama perjalanan pulang, pikiranku tak lepas dari bayangan rumah sakit itu saat malam tiba. Ternyata, keindahan di pagi hari tak berlaku di malam hari. Minggu-minggu pun berlalu. Aku semakin terbiasa dengan tugas-tugasku. Merawat pasien, mengatur jadwal obat, mencatat laporan harian. Tak ada yang janggal, bahkan semua terasa sangat normal. Hingga suatu hari, aku memperhatikan sesuatu yang selalu dihindari oleh semua orang. Sebuah ruangan. Ruangan itu berada di ujung lorong belakang lantai 2. Tidak terlalu besar. Pintunya dari kayu tua dan selalu terkunci. Di atas pintunya, hanya tertulis huruf samar, ruang 13. Setiap kali aku bertanya, ekspresi wajah teman-teman kerjaku berubah. Suatu siang, aku memberanikan diri bertanya pada Mbak Lita saat sedang menyortir obat. "Mbak, ruangan 13 itu dipakai buat apa ya?" Mbak Lita menghentikan tangannya. Tatapannya berubah. Bibirnya tertutup rapat seolah baru saja mendengar hal tabu. "Jangan pernah ke sana, Fer," katanya lirih. "Serius, dulu ada yang iseng buka, tapi sejak itu, dia nggak pernah balik kerja lagi." Aku menelan ludah. "Emangnya kenapa, Mbak?" "Udah, nggak usah ditanya. Kamu kerja aja yang benar, jangan penasaran." Nada bicaranya berubah. Tegas, dingin, seolah ingin menutup topik itu sepenuhnya. Tapi justru dari situlah, aku jadi makin penasaran. Apa yang disembunyikan di balik pintu tua itu? Kenapa semua orang seperti ketakutan hanya dengan menyebut namanya? Setiap kali aku lewat lorong itu, aku merasa hawa udara di sekitarnya berubah. Lebih dingin, lebih berat,
Dan kadang, seperti ada suara lirih dari balik pintu. Suara yang nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat bulu kudukku berdiri. Sejak saat itu, aku tahu, aku sedang bekerja di tempat yang menyimpan rahasia kelam, dan aku akan terus mencari tahu. Waktu berjalan cepat, aku mulai merasa nyaman dengan pekerjaan baruku. Meski perjalanan pulang dan pergi harus menembus hutan yang sunyi dan tanah merah yang licin jika hujan, semua itu kujalani dengan hati ikhlas. Demi mimpi, demi orang tuaku, demi masa depan. Tapi semua berubah ketika shift kerjaku mulai digeser. Malam itu, kepala perawat memanggilku ke ruangannya dan berkata, "Fer, mulai minggu ini kamu bantu di shift malam. Ya, banyak perawat yang sedang cuti. Kita kekurangan orang." Aku diam, tertegun. Shift malam? Dari jam 7 malam sampai 7 pagi? Kalau kamu keberatan bilang aja. Tapi ini cuma sementara kok. Lanjutnya dengan senyum tipis. Aku mengangguk pelan, tak ingin terlihat cemas. Padahal dalam hati, rasanya seperti ada yang mencengkeram dadaku. Entah kenapa, aku langsung teringat ruangan 13. Ternyata malam benar-benar akan menjadi bagian dari hidupku di rumah sakit tua ini. Malam itu, aku berangkat lebih awal dari biasanya. Ayah mengantarku seperti biasa, tapi suasana kali ini berbeda. Langit mendung dan jalan tanah yang kami lewati tampak lebih gelap dari biasanya. Pohon-pohon seperti menyempitkan ruang di jalan, menutup langit. Lampu motor ayah tak mampu menembus kegelapan yang menggantung di depan. Saat kami berhenti di depan rumah sakit, ayah menoleh padaku. Wajahnya tampak cemas. "Fer, kalau ada apa-apa langsung telepon ayah ya, jangan sungkan. Dan jangan lupa banyak-banyak doa," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan masuk, sendiri, ke dalam rumah sakit yang kini terasa seperti tempat asing. Begitu aku melewati pintu utama, udara dingin langsung menyergap, bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk dan membuat kakiku terasa berat. Lampu lorong redup. Beberapa bahkan berkedip seperti kehabisan tenaga. Dan suara, ya Tuhan, suara malam itu. Hanya suara detak jam dan dengungan AC tua yang nyaris mati. Tak ada pasien malam itu, tak satu pun. Dan hanya ada aku, serta satu teman kerjaku. Melan, gadis manis dengan rambut sebahu dan suara lembut. Ia sudah bekerja selama 3 bulan di sana. Kami sempat berbincang sambil minum kopi di ruang istirahat, dan aku berusaha mengalihkan pikiranku dari rasa takut yang mulai menumpuk. Tapi semuanya berubah ketika telepon di ruang administrasi berbunyi. Ku refleks berdiri dan mengangkatnya. "Halo, Rumah Sakit Rimba Sehat dengan Vera." Tak ada jawaban, hanya suara, bisikan, bukan bahasa Indonesia. Bukan juga bahasa asing yang ku kenal, seperti suara orang yang sedang mengerang pelan, atau membaca sesuatu dengan ritme lambat. Menyeramkan, aku menutup telepon itu buru-buru. Jantungku berdebar tak karuan. "Siapa?" tanya Melan yang muncul dari balik pintu. Ku menatapnya, lalu menjawab lirih, "Nggak tahu. Tapi kayak ada yang berbisik. Tapi aku nggak ngerti." Melan hanya menatapku lama. Lalu dia berkata, "Biasa, nanti kamu juga akan terbiasa." Aku tidak paham maksudnya, sampai sesuatu terjadi. Suara benda jatuh dari arah ruang perawatan nomor 7. Aku dan Melan sontak berdiri. Aku hampir menjatuhkan cangkir kopiku. Kami bergegas ke ruangan itu. Saat kami tiba, tak ada apa-apa. Ruangannya kosong, rapi. Tak ada benda jatuh, tak ada pasien, tak ada siapa-siapa, tapi hawa dinginnya seolah menyambut kami dengan pelukan tak kasat mata. Aku mulai menggigil, saking ketakutannya, dan belum sempat menenangkan diri. Terdengar suara tawa. Tawa kecil, seperti anak-anak, tapi lalu disusul oleh suara tangisan lirih. Suara itu mengalun dari lorong belakang. Dekat ruang 13, aku memejamkan mata sejenak, menahan napas. Melan menggenggam tanganku. Ia berbisik, "Kalau kamu takut, jangan dilawan.
Tapi jangan pula terlalu diikuti. Anggap aja, mereka cuma lewat. Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. Lalu aku bertanya, "Melan, ruangan 13 itu apa?" Dia terdiam. Wajahnya berubah serius. Lalu, dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Itu tempat lama. Tempat para korban perang dulu. Ditahan." Aku terdiam. Dulu, zaman penjajahan Belanda, rumah sakit ini bukan cuma tempat merawat, tapi juga tempat penyiksaan. Mereka yang tertangkap, diinterogasi, dipukuli, bahkan dibunuh di sana. Nggak semua korban itu orang kita. Ada juga orang Belanda yang dijadikan tahanan, dibalas oleh para pejuang karena dendam. Mataku mulai basah. Aku tak tahu kenapa, tapi rasanya lorong-lorong rumah sakit ini menyimpan luka sejarah yang tak pernah sembuh. Mereka yang mati di ruangan itu, gak semuanya pergi. Beberapa masih tertinggal. Lanjut Melan, dan saat itu, lampu lorong tempat kami berdiri mulai berkedip-kedip, dan udara menjadi semakin dingin. Seolah malam itu baru saja dimulai. Lampu-lampu lorong itu berkedip satu-satu, seperti mata yang memandang dari balik kegelapan. Dan dalam kedipan terakhir sebelum padam, aku melihat sosok putih, berdiri diam, tanpa wajah, tepat di ujung lorong. Aku menarik napas, tubuhku seperti terkunci. "Melan, kamu lihat itu?" Aku berbisik dengan suara yang nyaris tercekat. Tapi saat ku toleh ke samping, Melan tidak ada, dia hilang, padahal barusan dia masih menggenggam tanganku. "Melan," aku berteriak panik. Suara langkah kakiku bergema saat aku menyusuri lorong, memanggil-manggil namanya. Tapi hanya gema yang menjawab. Lorong rumah sakit ini, malam itu, seperti tak berujung. Dindingnya terasa lebih sempit, lampunya lebih redup, dan bau. Ya Tuhan, bau anyir seperti darah lama yang membusuk tercium kuat. Aku ingin keluar, aku ingin lari. Tapi kakiku tetap melangkah ke dalam, hingga tiba di depan ruangan yang selama ini membuatku penasaran. Itu adalah ruang 13. Pintunya tertutup, terkunci dengan rantai tua yang berkarat. Tapi entah mengapa malam itu, rantainya lepas, pintunya terbuka sedikit, menganga seperti mulut yang ingin menelan. Aku tak tahu kenapa, tapi aku terdorong untuk masuk. "Jangan masuk, Vera." Itu suara Melan, tapi bukan dari belakangku. Suara itu datang dari dalam ruangan. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Ruangan gelap, hanya ada cahaya samar dari lampu lorong yang berkedip. Dengan tangan gemetar, aku dorong pintu itu pelan-pelan. Bunyi pintunya menusuk telinga. Ruangan itu gelap lembab, dingin, dindingnya penuh bercak coklat kehitaman. Seperti bekas darah, ada ranjang besi berkarat, dan di pojok ruangan, kursi roda tua yang goyang sendiri. Lalu aku melihatnya, seorang wanita, duduk membelakangiku, rambutnya panjang menjuntai ke lantai, gaunnya putih lusuh, diam, tak bergerak. "Permisi." Aku bersuara pelan, berharap dia pasien atau mungkin seseorang yang tersesat. Tapi saat wanita itu perlahan menoleh, wajahnya kosong. Matanya hitam, senyumnya sobek sampai ke pipi. Aku menjerit, terjatuh ke belakang, dan menendang pintu. Tapi pintunya menutup sendiri. Aku terjebak. Wanita itu bangkit, berjalan mendekat dengan langkah lambat. Tapi suaranya seperti tulang yang bergesekan. "Kenapa kamu buka pintunya?" Suara seraknya bergema, seperti berasal dari dinding itu sendiri. Aku merangkak mundur, mencari gagang pintu. Tapi ruangan ini berubah. Dindingnya kini penuh tulisan dalam bahasa Belanda yang tak ku mengerti. Suara jeritan terdengar dari setiap sudut. Jeritan pria, jeritan wanita, jeritan anak-anak, jeritan orang yang disiksa. Aku menangis, aku berteriak. Tapi tak ada yang mendengar, sampai akhirnya seseorang menarik lenganku dari belakang, dan semua gelap,
Tanganku masih gemetar ketika Melan menarikku keluar dari ruang istirahat. Langkahnya cepat, penuh amarah yang ia tahan-tahan. Wajahnya merah tapi bukan karena malu, tapi karena takut. Sesampainya di lorong belakang yang sepi, dia berbalik menatapku dengan tajam. "Kamu itu kenapa sih, Vera?" Suaranya pecah, hampir menjerit. "Sudah dibilangin jangan pernah dekat-dekat ruangan itu." Aku terdiam, terpaku. Tak tahu harus menjawab apa. Melan mendekat. "Kamu pikir ini mainan? Kamu pikir kita kerja di tempat normal? Sekali kamu ganggu yang terkunci di sana. Bukan cuma kamu yang kena, tapi satu rumah sakit ini. Semuanya, Vera." Aku menunduk, menahan napas yang terasa berat. "Maaf, aku cuma penasaran." Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Melan menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca antara marah dan cemas. Lalu dengan nada pelan tapi penuh tekanan ia berkata, "Kalau ini kejadian lagi, aku nggak peduli kita teman. Aku akan lapor ke kepala perawat. Karena kalau sampai yang di dalam sana bangkit lagi, kita semua yang tanggung. Semua, Ver, termasuk pasien, termasuk yang tidak tahu apa-apa." Aku hanya bisa mengangguk. Melan kemudian duduk di bangku besi yang dingin di dekat lorong ruang jenazah. Menggenggam lengan bajunya sendiri seperti sedang menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. "Aku nggak marah cuma karena kamu masuk ke sana," katanya pelan. Aku menoleh. "Terus kenapa?" Melan memandang ke arah lorong yang gelap, lalu ia berkata dengan suara yang pelan dan berat, "Karena aku juga pernah seperti kamu. Dan sejak malam itu, hidupku nggak pernah sama." Aku membisu, diam, menunggu ia melanjutkan. Melan menatapku, matanya basah. Aku pernah lihat dia, wanita berbaju putih. Rambutnya panjang, mukanya hancur. Dia duduk di ruang 13 terus, tiba-tiba dia muncul di belakangku pas aku cuci muka di toilet. Aku menelan ludah, merinding, tapi Melan belum selesai. "Itu belum seberapa," bisiknya lirih. "Yang paling parah, pocong gondrong." Aku refleks menahan tawa. "Nama apaan itu?" "Serius, Mel?" Melan tidak tertawa. Dia menatapku dengan wajah serius. Tak ada sedikit pun tawa di wajahnya. "Jangan sebut namanya," katanya cepat. "Jangan pernah sebut lagi, Ver. Sekali kau sebut, dia tahu, dan dia datang." Aku langsung diam. Kakiku terasa seperti ditarik es. Melan menunduk, suaranya seperti bergetar. Dia bukan pocong biasa. Tingginya hampir 2 meter. Rambutnya keluar dari kain kafannya, panjang banget, menjuntai ke tanah. Dan baunya, ya Tuhan, baunya kayak daging busuk. Pernah dia muncul di dekat ruang bayi. Gak ada CCTV yang bisa nangkep, tapi semua lampu padam. Dan bayi-bayi di ruangan itu nangis semua, serentak, gak berhenti. Aku bergidik, tapi aku terus dengarkan. Dulu ada 5 orang yang kerja di sini, seperjuangan sama aku. Tapi satu-satu resign, yang satu mendadak jadi pendiam, terus depresi, yang kedua hilang. Terakhir katanya pulang kampung tapi gak pernah balik. Yang ketiga ngeluh sering lihat bayangan di kaca, sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Yang keempat, dia pernah manggil namanya. Nyebut nama itu sambil ketawa. Besoknya dia mimisan terus, ngelantur ngomong sama tembok, dan sekarang katanya masih dirawat di RSJ kota. Melan menatapku dalam-dalam. "Makanya aku gak main-main, Ver. Ini bukan halusinasi, bukan cuma mitos. Jangan sebut namanya. Jangan pikirin terlalu dalam. Dan jangan buka pintu yang sudah dikunci." Aku mengangguk, perlahan. Tapi jantungku berdegup kencang tak karuan. Mulutku kering, telapak tanganku dingin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku ingin pulang. Tapi waktuku lirik jam. Masih jam 1 dini hari. Dan sialnya, waktu yang paling menyeramkan baru saja dimulai. Jam 1 dini hari, lorong rumah sakit itu seperti berubah wujud. Langit di luar gelap pekat, tidak ada cahaya bulan,
hanya kabut yang turun dan menyelimuti jendela-jendela kaca yang kini mulai berembun. Langkahku terasa berat saat kembali ke meja jaga. Melan memilih duduk di ruang perawat, membenamkan wajahnya di balik masker sambil menuliskan sesuatu di buku laporan. Sementara aku duduk di balik meja, depan lorong selatan. Lorong yang langsung mengarah ke ruang rawat 13. Sunyi, tak ada suara selain detak jarum jam dan desiran kipas tua di atas kepala ku peluk tubuhku sendiri. Hawa dingin malam itu bukan seperti dingin biasa. Dinginnya menusuk, menyentuh sampai ke dalam dada. Dan entah kenapa, aku merasa seperti ada yang mengamatiku. Mataku melirik ke lorong 13, jendela kacanya gelap. Tirainya tertutup rapat. Tapi, kupikir aku melihat sesuatu di balik kaca itu. Sesuatu yang bergerak, samar, cepat, lalu hilang. Aku memalingkan muka. Halusinasi, Vera, halusinasi, gumamku sendiri. Tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan saat itulah, telepon di meja depan tiba-tiba berdering. Suara deringnya nyaring, memecah keheningan seperti petir di tengah hutan. Aku langsung bangkit, menatap telepon itu. Layar digitalnya hanya menunjukkan panggilan masuk, internal. Tidak ada nomor, tidak ada nama ruangan. Dengan ragu aku angkat gagangnya. Selamat malam, rumah sakit Melati. Aku terdiam. Bukan suara manusia yang kudengar, tapi nafas berat, panjang. Lalu disusul oleh Vera. Suaranya serak, seperti suara yang dipaksa keluar dari tenggorokan penuh darah. Siapa ini? Tanyaku dengan suara gemetar, tapi tak ada jawaban. Mataku membelalak. Tanganku refleks menutup telepon, meletakkannya dengan cepat. Melan, bisikku sambil berjalan cepat ke ruang perawat. Melan, telepon barusan. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, lampu lorong tiba-tiba padam, gelap total. Lalu, suara tawa kecil, pelan, menyelinap dari ujung lorong. Aku menoleh dan sumpah demi Tuhan, di bawah cahaya lampu darurat merah yang berkedip-kedip, aku melihat sosok putih berdiri di depan ruang 13, tinggi, diam, tidak bergerak. Melan. Melan, kamu lihat itu? Tanyaku setengah berteriak, tapi Melan juga membeku, matanya melebar, mulutnya terbuka, dan dia hanya bisa menggeleng, masuk ruangan. Sekarang, bisiknya cepat. Kami berlari, menutup pintu ruang perawat dan mematikan semua lampu. Kami duduk bersembunyi di bawah meja. Melan memeluk lututnya. Aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Lalu ada seseorang atau sesuatu yang mengetuk pintu ruangan kami. Perlahan, teratur 3 kali, lalu diam. Suasana hening, terlalu hening. Dan di tengah keheningan itu, kami mendengar suara langkah menyeret. Langkah yang lambat, seperti kaki yang terikat, menyeret kain basah di lantai. Melan memejamkan mata. Air matanya turun. Jangan sebut namanya. Jangan sebut namanya. Bisiknya lirih, berulang-ulang. Sementara aku hanya bisa berdoa dalam hati. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku tahu aku sudah masuk terlalu dalam. Dan mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Waktu menunjuk pukul 6 pagi. Langit di luar jendela mulai memerah. Kabut mulai menipis. Dan suara burung hutan terdengar samar dari kejauhan. Vera duduk di kursi ruang perawat sambil menatap kosong. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Tangannya dingin seperti es. Masih gemetar sejak kejadian semalam. Malam itu bukan sekadar malam kerja biasa. Bagi Vera, malam itu seperti neraka kecil yang turun ke bumi. Langkahnya berat saat ia berjalan keluar dari rumah sakit. Ayahnya sudah menunggu di luar dengan motor butut kesayangannya. Hidung ayahnya merah karena hawa dingin pagi. Tapi begitu melihat Vera, ekspresinya berubah cemas. "Kenapa, Nah? Kamu pucat sekali," tanya sang ayah sambil memakaikan jaket ke tubuh Vera. Vera hanya menggeleng, tak sanggup bicara. Di perjalanan pulang,
Jalanan hutan yang kemarin tampak indah kini terlihat seperti mulut raksasa, siap menelan siapapun yang melintasinya. Setiap pohon tampak menatap, setiap bayangan seperti mengikuti dari kejauhan. Dan sesampainya di rumah, Vera langsung memeluk ibunya dan menangis dalam pelukannya. "Bu, semalam aku dengar suara, lihat sosok, dan hampir gak bisa keluar dari ruangan." Suaranya terbata, matanya sembab, ayah dan ibunya saling pandang. Wajah ayahnya mengeras, ibunya meremas tangan Vera. "Nak, sudah, berhenti. Ibu gak rela kamu kerja di tempat seperti itu." "Ya nak," sambung ayahnya, "gak apa-apa. Nanti kita cari kerjaan lain, ayah bisa usaha lebih keras." Tapi Vera menggeleng tegas, meski matanya masih berkaca, tekadnya tak berubah. "Enggak ya, Bu. Aku harus terus kerja, aku gak boleh takut. Aku pengen terus bantu ayah sama ibu." Keheningan melingkupi ruang tamu kecil itu. Angin pagi menggerakkan tirai jendela, dan meski ibunya masih menatapnya dengan rasa khawatir yang dalam, mereka tahu Vera telah membuat keputusan. Malam berikutnya, pukul 7 malam, langit sudah gelap lebih cepat dari biasanya. Vera bersiap kembali ke rumah sakit, tapi malam ini berbeda. Melan, satu-satunya teman jaganya, izin tidak masuk karena sakit. Vera sendirian, sangat sendirian. Ayahnya mengantarnya seperti biasa, meski hatinya berat. "Kalau ada apa-apa, langsung telepon ayah ya," katanya sambil menatap Vera seperti akan melepaskan anaknya ke medan perang. Sesampainya di rumah sakit, suasana jauh lebih sunyi dari malam sebelumnya. Lampu-lampu lorong sebagian padam, udara begitu dingin, menusuk sampai tulang. Vera duduk di meja jaga, mencoba menyibukkan diri dengan mencatat dan merapikan alat-alat medis. Beberapa pasien lansia datang sekadar periksa tekanan darah atau minta obat tidur. Wajah-wajah lemah itu menatap Vera dengan senyum tipis, seolah menyiratkan rasa terima kasih dan juga rasa kasihan. Seorang nenek berkata sambil tersenyum, "Sendirian ya Mbah, hati-hati. Rumah sakit ini suka ramai kalau sudah tengah malam." Vera hanya tersenyum kaku. Waktu berjalan, pukul 10 malam, sunyi makin pekat. Pasien terakhir sudah kembali ke kamarnya, dan Vera mulai merasakan kembali. Itu perasaan tidak nyaman, seperti diawasi, seperti ada yang berdiri di balik tirai, mengintip dari kegelapan lorong. Suara ketukan di jendela ruang perawat. Vera menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Jendelanya hanya menghadap ke halaman belakang yang gelap dan dipenuhi pohon beringin tua. "Pasti angin," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Tapi lalu, telepon berdering. Dengan tangan gemetar, Vera mengangkatnya. "Selamat malam, rumah sakit M." "Kau sendiri ya?" Suaranya lirih, pelan, tapi bukan suara manusia. Lebih seperti gumaman dari dalam tanah. "Siapa ini?" Vera bertanya. Nadanya mulai bergetar. "Kami juga, sendiri, di sini." Telepon mati sendiri. Vera terdiam. Dan saat dia menoleh ke lorong, dia melihatnya, seseorang atau sesuatu berdiri di ujung lorong, dekat kamar 13. Tingginya menjulang, badannya terbungkus kain putih, tapi rambutnya panjang dan menjuntai sampai ke lantai. Itu dia, Pocong Gondrong. Lalu Vera refleks berlari sekuat tenaga dari lorong gelap itu. Napasnya tersengal, jantungnya berdentum begitu keras seperti mau pecah. Sambil menahan tangis, ia mendobrak pintu keluar dan langsung menghampiri satpam yang duduk di pos penjagaan. "Pak, Pocong! Saya lihat Pocong. Dia berdiri di ujung lorong." Teriak Vera panik, matanya liar, tubuhnya gemetar hebat. Satpam yang awalnya santai langsung berdiri. Matanya melebar, namun ia tidak berkata apa-apa. Hanya memandangi Vera dengan wajah pucat. "Apa kamu menyebut dia?" bisiknya. Vera mengangguk, masih menangis,
Dan saat itu juga suara tawa melengking terdengar dari dalam rumah sakit, suara tawa yang tidak mungkin berasal dari manusia. Malam itu, Vera pulang diantar ayahnya. Tapi entah kenapa, rasa takut itu tidak ikut tertinggal di rumah sakit. Sesuatu seperti ikut pulang bersamanya. Saat tengah malam, Vera terbangun. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari pojok kamar. Ketika menoleh, kaca jendela kamar retak tiba-tiba. Angin dingin menerobos masuk, tirai melambai liar, dan di luar sana, berdiri sosok tinggi berbalut kain putih. Dia adalah pocong gondrong, diam, tapi kepalanya miring. Rambut panjangnya menjuntai ke tanah. Tatapan matanya kosong, tapi menusuk langsung ke dalam jiwa. Vera berteriak, ibunya masuk kamar sambil memeluknya. Ayahnya memeriksa keluar, tapi sosok itu telah hilang sejak malam itu. Vera tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam mimpinya selalu berakhir di tempat yang sama, lorong rumah sakit itu. Ruang 13. Pocong gondrong, teriakan, isak tangis. Vera tak tahan. Ia mengajukan surat resign dan memutuskan untuk tidak lagi kembali ke rumah sakit itu. Namun semua menjadi jauh lebih aneh. Ketika pagi harinya, ia bangun dari tidur panjangnya. Dan ternyata, semuanya hanyalah mimpi. Ya, Vera masih berada di kamarnya. Masih menuliskan lamaran kerja ke berbagai rumah sakit. Belum ada panggilan kerja, belum ada interview, belum pernah ke rumah sakit itu. Cuman mimpi, ucapnya pelan sambil memegang kepala, peluh dingin membasahi kening. Matanya menyisir kamar. Ia berjalan keluar, duduk di ruang tamu. Ayahnya yang sedang membersihkan motor butut di halaman menyapanya. "Udah bangun, Nak?" Vera hanya mengangguk pelan, namun sesaat kemudian, handphonenya berbunyi. Sebuah notifikasi email masuk, dibukanya perlahan, matanya membesar. Napasnya tercekat. "Selamat pagi, Vera. Kami dari Rumah Sakit Melati ingin mengundang Anda untuk interview sebagai perawat. Lokasi kami tidak jauh dari tempat tinggal Anda. Mohon konfirmasi kehadiran Anda besok pagi." Jantung Vera seperti berhenti berdetak. "Rumah Sakit Melati?" Gumamnya pelan. Ayahnya yang mendengar itu menoleh cepat. Wajahnya langsung berubah. "Apa kamu bilang, Vera? Rumah Sakit Melati ya? Mereka manggil buat interview." Ayahnya berdiri. Matanya menatap Vera tajam. "Rumah Sakit Melati udah nggak ada, Nak. Udah lama kosong. Bahkan, udah dibakar warga kampung karena katanya dijadikan tempat ritual pemujaan setan. Sejak dibakar banyak warga diganggu, termasuk sama pocong." Kepala Vera pening. Ia mulai panik. "Apa? Tapi aku mimpi. Semalam aku..." Ia berhenti menatap tangannya. Ada bekas memar di lengannya. Seperti jejak tangan seseorang, mencengkeram kuat. Warnanya biru keunguan, seperti baru saja terjadi. Ia mengusapnya. Tapi rasa dingin dari memar itu seperti menusuk ke dalam tulang. Vera terdiam, menatap kosong ke lantai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu hanya mimpi? Atau mimpi itu adalah peringatan? Dan yang lebih mengerikan, bagaimana bisa mimpi meninggalkan luka? Sejak hari itu, setiap malam Vera tidur, ia selalu kembali ke Rumah Sakit Melati, menelusuri lorong yang sama, mendengar suara yang sama, dan disambut oleh makhluk yang sama. Pocong gondrong menunggunya. Teman-teman pendengar, itulah kisah mistis dari Vera, seorang gadis sederhana yang punya mimpi besar untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya. Namun terkadang, dalam perjalanan kita menggapai mimpi, semesta menghadirkan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Cerita ini mengajarkan kita satu hal, bahwa di balik usaha dan keberanian, ada dunia lain yang juga menyaksikan langkah kita. Dunia yang tak kasat mata, yang kadang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka atau cukup terpilih. Tapi jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu, karena selama kita percaya pada kebaikan, menjaga hati kita tetap lurus,
Dan tak lupa untuk berdoa. Kita akan selalu punya cahaya dalam gelap. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Karena masih banyak kisah misteri yang menanti untuk diceritakan. Ingat, jangan pernah menyebut nama makhluk itu dengan sembarangan. Karena siapa tahu dia sedang berdiri di belakangmu sekarang. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan tetap waspada. Karena terkadang mimpi bukan hanya bunga tidur, tapi sebuah peringatan yang nyata. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.